Kadaslar, selamat datang kembali ya di channel YouTube-nya Kapadonesia. Dan untuk materi bahasa Turki kali ini, kita bakal belajar tentang iyilik eki atau kepemilikan. Jadi kita bakalan belajar nih gimana sih untuk membentuk suatu kalimat yang menunjukkan kepemilikan, misalnya ini buku saya atau ini rumah kamu dan sebagainya. Oke. Mari kita langsung mulai aja tentang cara pembentukannya. Oke, sebelumnya yang harus kita ketahui adalah untuk kata ganti kepemilikannya ya. Sebelumnya kita udah belajar zamir atau kata ganti dalam bahasa Turki yang terdiri dari 6 jenis. Yang pertama kita tahu ada ben. Ben itu untuk saya. Kemudian ada sen, itu kamu. O itu dia, baik laki-laki maupun perempuan ini sama aja. Kemudian bis itu kami atau kita. Sis itu kalian kalau bentuk jamak, ataupun anda, ataupun bisa juga berarti anda untuk bentuk yang tunggal gitu. Dan yang terakhir kita ada onlar yang artinya mereka. Nah, untuk membentuk suatu kalimat untuk menunjukkan kepemilikan, nanti akan berubah ke bentuk yang di sebelah kanan ini. Jadi untuk ben nanti kita pakainya benim. Untuk sen nanti kita pakainya senin. O pakainya onun. Untuk bis kita bakal pakainya bizim, sis, sisin, dan onlar, onlaren. Gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba langsung ke contoh-contohnya aja. Oke, di sini udah ada beberapa contoh kata nih untuk menunjukkan kepemilikan. Yang pertama kita punya kata para. Para itu artinya uang. Nah, di sini kita udah punya kata gantinya dari benim sampai onlaren. Nah, yang pertama nih, untuk membentuk suatu kalimat misalnya uang saya. Uang saya. Jadinya benim param. Benim param. Benim itu menunjukkan punya saya. Kemudian untuk kata dasarnya kita punya para yang artinya uang, dan harus ditambah imbuhan M di belakang, imbuhan me di belakang. Untuk dia artinya jadi uang saya gitu. Dan ini juga sebagai catatan, kalau misalnya teman-teman mau yang lebih singkat, nggak perlu pakai ini juga nggak apa-apa. Jadi langsung param itu artinya juga udah uang saya. Tapi kalau untuk yang lebih lengkap, bisa tetap pakai kata ganti di depan kata param itu gitu. Sedangkan untuk uang kamu jadinya senin paran. Uang dia onun parası. Onun parası. Uang kita bizim paramız. Uang kalian sizin paranız. Uang mereka onların paraları gitu. Di sini yang biru itu dia menunjukkan kata dasarnya, sedangkan yang saya kasih warna hitam ini berarti dia imbuhan yang menunjukkan kepemilikan gitu ya. Kemudian kita ada contoh kata lain, misalnya sınıf. Sınıf itu artinya dia kelas. Nah, ini contohnya agak berbeda ya. Untuk para tadi dia kan huruf terakhirnya dia huruf vokal, dan sınıf ini dia huruf terakhirnya huruf konsonan. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri perbedaannya. Jadi untuk benim, jadi benim sınıfım atau kelas saya. Senin sınıfın kelas kamu. Onun sınıfı kelasnya, kelas dia. Bizim sınıfımız kelas kita. Sizin sınıfınız kelas kalian.
dan online snuffler kelas mereka gitu. Jadi mungkin di sini teman-teman udah bisa lihat perbedaannya ya, kalau misalnya katanya itu huruf terakhirnya huruf vokal maupun huruf konsonan. Jadi kalau huruf vokal itu biasanya cukup ditambahin satu huruf aja gitu, kecuali yang onun dia harus ada S-nya di tengah untuk ngebantu pelafalan gitu ya. Sedangkan kalau dia berakhirnya huruf konsonan, misalnya kayak snuff ini, maka dia harus ditambahin huruf vokal untuk imbuhannya, ya biar mudah aja gitu untuk pelafalannya gitu ya. Kemudian untuk telepon, di sini teman-teman bisa lihat ya, benim telefonum, senin telefonun, onun telefonu, bizim telefonumus, sizin telefonus, olaren telepon lare gitu. Sedangkan untuk okul itu artinya sekolah, benim okulum, senin okulun, onun okulu, bizim okulumus, sizin okulunus, olaren okulare. Oke. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, untuk imbuhannya itu mirip-mirip. Jadi kalau benim itu biasanya dia M gitu ya. Kalau senin pakai N, un gitu. Jadi kayak kalau teman-teman bisa ngelihat persamaannya juga mirip-mirip gitu. Jadi insya Allah kalau misalnya udah biasa, ini gampang untuk dipraktekkan gitu. Dan kita bakal contoh ke contoh yang lainnya. Nah, oke. Di sini kita punya beberapa contoh juga. Yang pertama ada elbise. Elbise itu artinya dress atau gaun ya. Jadi di sini kalau benim jadi benim elbisem, senin elbisen, onun elbisesi, bizim elbisemis, sizin elbisenis, onların elbiseleri. Untuk silgi itu artinya dia penghapus, benim silgim, senin silgin, onun silgisi, bizim silgimiz, sizin silginiz, onların silgileri. Kemudian contoh selanjutnya kita ada köy. Köy itu artinya desa. Jadi benim köyüm artinya desa saya, desaku. Senin köyün, onun köyü, bizim köyümüz, sizin köyünüz, onların köyleri. Dan yang terakhir ada otobus. Otobus ini artinya bus ya. Jadi untuk benim jadi benim otobusum, senin otobusun, onun otobusu, bizim otobusumus, sizin otobusunuz, onların otobus dari. Gitu ya. Dan di sini kalau misalnya teman-teman perhatikan di contoh yang sebelumnya yang di halaman ini, teman-teman bisa lihat nih untuk vokal-vokalnya ini itu vokal-vokal yang tebal ya. Jadi kalau teman-teman udah nonton video tentang alfabet, pasti teman-teman tahu kalau huruf vokal itu dibagi jadi dua dalam bahasa Turki. Vokal yang tebal dan juga vokal yang tipis. Dan di halaman ini adalah vokal-vokal yang tebal nih. Contoh katanya misalnya para, kan belakangnya ada a. Snuff ada e, telepon o, okul u gitu ya. Nah, untuk ialik EQ untuk vokal-vokal yang tebal, kalau misalnya huruf terakhirnya huruf vokal, dia nggak masalah kan, tinggal ditambahin hurufnya aja, nggak perlu ditambahin huruf vokal gitu. Tapi kalau misalnya huruf terakhirnya huruf konsonan, maka dia harus tambahin vokal dulu nih, biar bacanya itu nggak susah gitu ya. Misalnya ini ada snuff, kan dia harus tambahin e kak, snuffem gitu. Maka untuk a sama e itu nanti dia huruf vokal tambahan yang di tengah ini itu dia e gitu. Sedangkan untuk o sama u
nanti dia tambahannya u. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum paham tambahan ini maksudnya gimana. Tambahan ini maksudnya untuk tambahan yang di tengah ini ya, untuk ngebantu ngebaca. Jadi kan kalau misalnya nggak ada tambahan, ngebacanya susah kan, telepon jadi dia harus butuh tambahan vokal di tengah. Jadi tambahannya u gitu untuk huruf o sama huruf u gitu ya. Dan untuk huruf a sama e tambahan vokalnya itu e gitu. Dan ini juga yang contoh halaman yang selanjutnya, ini untuk vokal-vokal yang tipis, yang inje. Ada e, ada i, ada e, ada u gitu. Nah ini kalau e sama i, nanti dia untuk tambahannya adalah i. Sedangkan untuk o sama u itu dia pakainya u gitu ya, untuk tambahan vokal di tengahnya gitu. Oke, jadi kita bisa lanjut dulu. Nah, jadi untuk materi ialik ini ada beberapa pengecualian, bukan pengecualian sih, ini emang udah aturannya harus seperti ini gitu. Nah ini tuh namanya unsus yumustamase kuralı. Nah ini apa dan gimana? Jadi untuk membentuk suatu kalimat kepemilikan yang kayak tadi benim, param dan sebagainya, itu ada beberapa huruf yang khusus yang harus dirubah ke huruf lain, dan ini udah ada aturannya ya, dirubahnya ke huruf apa aja. Jadi kalau misalnya dia punya huruf terakhir P, maka harus diubah jadi B. Huruf C harus diubah jadi J. Yang terakhirnya huruf T harus diubah jadi D. Dan huruf K harus diubah menjadi G ataupun yumusyak G. Nah ini gimana contohnya? Contohnya ada beberapa contoh kata yang ada di bawah ini. Misalnya kita punya kitab. Kitab kan artinya buku ya. Nah kitab ini kan huruf terakhirnya dia P. Maka sesuai dengan aturan ini, dia harus dirubah nih dari P ke huruf B. Kalau misalnya dia mau dijadikan kalimat yang menunjukkan kepemilikan. Jadi kalau misalnya kita mau bilang buku saya, itu jadinya benim kitabem, bukan kitapem. Tapi P-nya harus dibaca jadi B, benim kitabem gitu. Dan ini sama sampai ke bawah, kecuali ini yang harus diperhatikan ya, kecuali untuk yang terakhir yang onlaren, dia nggak perlu diubah, dia tetap P. Kenapa dia nggak ubah? Karena onlaren itu imbuhannya selalu sama, kalau nggak lar ya dia ler. Jadi ini lar, ini ler gitu. Dia nggak perlu huruf vokal lagi di depannya, makanya P-nya ini nggak perlu diubah ke B. Sedangkan kalau contoh yang lain, misalnya benin, senin, onun, dan sebagainya, karena imbuhannya ada huruf vokalnya di sini, maka P-nya ini harus diubah jadi B gitu. Contoh kata yang kedua kita ada shach. Shach itu artinya rambut. Di sini aslinya itu dia pakai C. Tapi karena dia harus ada imbuhan, maka dia berubah jadi J. Jadi benim sajim gitu. Nah, untuk yang onlaren dia tetap sama ya, sajlara. Kemudian ada yurt. Yurt itu bisa artinya asrama. Nah, ini huruf terakhirnya dia T, maka harus diubah jadi D karena kita punya imbuhan vokal di sini ya. Jadinya benim yurdum, asrama saya, bukan yurtum. Kalau yurtum itu salah ya, benim yurdum. Nah ini sama, diubah semuanya kecuali yang onlaren tetap yurtlaren gitu. Kata selanjutnya kita punya bebek. Nah bebek di sini dalam bahasa Turki itu artinya bayi ya, bukan bebek yang hewan, tapi dia artinya bayi gitu.
anak kecil, bayi. Nah, di sini kita ada huruf K nih terakhirnya. Maka sesuai aturan ini, huruf K harus diubah ke G ataupun yumusyak G. Nah, untuk kata bebek sendiri, dia harus diubah ke yumusyak G, bukan ke huruf G gitu ya. Jadi kalau bebek saya jadinya. Jadi kalau bayi saya, itu jadinya benim, bebeim. Senin, bebein, dan seterusnya sampai ke onlaren. Onlaren itu dia nggak perlu diubah hurufnya, jadi onlaren bebek leri gitu. Dan yang terakhir kita ada reng. Reng itu artinya warna. Nah, ini contoh untuk K yang diubah ke G, bukan yumusyak G ya, tapi ke G. Jadi kalau misalnya mau bilang warnanya atau warna dia, itu bisa onun rengi. Onun rengi, bukan onun renki ya. K-nya diubah jadi G. Dan ini juga info aja nih kalau di bahasa Turki, untuk huruf N sama G kalau digabung dia nggak dibaca ang ya, nggak kayak di Indonesia, tapi dia baca NG tetap. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia kita ada tulisan NG misalnya apa ya, sedang gitu kan, kita dibacanya ang gitu ya. Tapi kalau di bahasa Turki itu enggak, tetap dibaca N sama G. Jadi contohnya di sini ada rengi gitu, rengi, rengi, bukan rengi. Oke. Oke, semoga paham ya untuk materi tentang ialik eki ini. Semoga juga bermanfaat buat teman-teman yang lagi tobar ataupun teman-teman yang lagi belajar bahasa Turki tingkat dasar gitu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe juga biar bisa terus sharing tentang materi bahasa Turki. Oke, semangat semuanya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Görüşürüz arkadaşlar.